Selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baik-baik, saya percaya itu bukan karena Bapak Ibu Saudara semata-mata baik semata, tapi karena Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya hingga kita baik-baik. Amin. Hari ini saya akan berbagi sesuai dengan tema, bukan berbagi apa-apa tapi berbagi kebenaran yang coba saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Tentang berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Mari kalau Bapak Ibu Saudara senang untuk belajar, kita belajar bersama-sama. Berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Pengenalan kita akan Roh Kudus jangan hanya pada hal-hal teknisnya saja. Jangan pada hal-hal lahiriahnya saja. Seharusnya pengenalan kita secara pribadi yang berkarya di dalam kita. Sebab kita mengenal Roh Kudus bukan karena apa kata orang, tapi karena kita mengalaminya. Jadi seharusnya kita mengenal Roh Kudus bukan hal-hal lahiriahnya saja. Bukan dari cara kita bicara, kemudian berbahasa roh, kemudian tangan kita bergetar-getar, kemudian kita merasa bahwa kita udah mengenal Roh Kudus. Seharusnya kita mengenal Roh Kudus karena kita mengalami Dia dan kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar akan mempengaruhi percaya yang benar kepada Tuhan. Dan hal itu akan mempengaruhi cara hidup yang benar pula. Pengenalan yang benar akan membuat percaya yang benar, karena ada percaya yang palsu. Nah, percaya yang benar ini kemudian membuat dan mempengaruhi cara hidup yang benar dalam kehidupan kita. Saya selalu belajar dan mengajar diri saya bahwa Tuhan itu Raja, Yesus Kristus Tuhan itu Raja. Dia lahir sebagai Raja, kemudian dia mati sebagai Raja, dia bangkit sebagai Raja, dia naik ke sorga sebagai Raja, dan dia akan datang kedua kali sebagai Raja. Betul Yesus Kristus Juru Selamat, tapi dalam kehidupan saya belajar memaknai bahwa dia Raja di atas segala Raja. Sebab karena itu, saya membuat diri saya hidup di bawah kekuatan Tuhan. Sebab dia Allah, dia Raja, saya umatnya. Betul dia Juru Selamat. Karena kalau saya cuma memaknai Tuhan sebagai Juru Selamat, ya apa bedanya dengan Gunung Kawi? Apa bedanya dengan semua pengharapan-pengharapan palsu yang dibuat oleh manusia? Sehingga kita cuma menganggap dia Juru Selamat, Juru Mudi, Juru Kunci. Kalau kita nggak punya, kita datang ke dia. Kalau kita nggak ada, kita datang ke dia. Seperti Gunung Kawi layaknya. Tapi saya ngajar pada diri saya bahwa dia Raja. Dia lahir sebagai Raja, dia mati sebagai Raja, dia bangkit sebagai Raja, dia naik sebagai Raja, dan dia akan datang kedua kali sebagai Raja dalam kehidupan kita. Karena itu pengenalan yang benar akan membuat percaya yang benar. Dan percaya yang benar ini akan membuat cara hidup yang benar dalam kehidupan kita beragama Kristen, berkekristenan di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, saya akan coba bukan mengajar ya, soalnya ada beberapa orang yang lebih senior dan lebih hebat dalam pengajaran. Coba berkhotbah mungkin ya, menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal ya untuk kita bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus bukan diambil dari Allah, Roh Kudus bukan dikopi dari Allah. Roh Kudus itu Allah. He is God. Karena seringkali dalam kehidupan ini kita tahu Roh Kudus, kita ngerti Roh Kudus, tapi kita lebih mempercayai Allah sebagai Allah dalam kehidupan. Padahal Roh Kudus itu Allah. Dia bukan cuman diambil dari Allah. Dia Allah. 100% Allah. Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Mari kita coba buka Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 20. Yang bawa Alkitab gadget dipencet. Yang bawa yang tertulis silahkan dibuka. Yang gak bawa Alkitab bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tapi jangan takut ada di LCD. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Bapa, Putra, dan Roh diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Ada amin? Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kita selama-lamanya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Dia diam di dalam kita dan kita diam di dalam Dia. Dan Bapa diam di dalam Dia. Dan Roh Kudus diam di dalam kita selama-lamanya. Waktu kita terima Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Dia diam selama-lamanya. Roh Kudus enggak masuk keluar dalam hidup kita. Dia diam di dalam kehidupan kita. Jadi coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus diam di dalam dia. Coba lirik kanan kirinya sedikit. Nah, Roh Kudus ada diam dalam dia. Kalau dia sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus diam di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengar kata-kata ini. Manusia tidak sanggup mengubah manusia. Hanya Roh Kudus yang sanggup merubah manusia. Jadi Roh Kudus memulihkan kita. Roh Kudus mengingatkan akan dosa-dosa kita. Yohanes pasal 16 ayat 8. Kita buka Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus mengingatkan akan dosa kita. Selanjutnya Roh Kudus melahirbarukan kita di dalam roh. Kita nggak mampu melahirkan diri kita baru di dalam roh. Hanya Dia, hanya Tuhan, hanya Roh Kudus. Tadi yang pertama Roh Kudus adalah Allah. Yang kedua Roh Kudus memulihkan kita. Yang ketiga Roh Kudus memberikan kuasa dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara percayalah dalam dimensi pelayanan, di dalam melayani. Kita nggak mampu melayani sesama kita, apalagi melayani Tuhan. Tapi Tuhan memampukan kita dengan kuasa rohnya, dengan Roh Kudus, untuk kita mampu melayani. Karena begini, pelayanan itu memberi, bukan mengambil. Kemarin bagus banget Kasam, Saminton Pangelah, khotbah di youth. Jadi kalau ada youth di sini, guys, ada kebaktian youth jam 11. Come on, bergabunglah. Ya. Nah, dia khotbah tentang temanya ada apa dengan cinta. Wow, saya nggak tahu itu seri yang pertama atau seri yang kedua. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara belum nonton yang kedua, nontonlah selagi masih ada di 21. Ini promosi film apa. Dia khotbah tentang ada apa dengan cinta. Dia bilang begini, ternyata di otak manusia ada 3 bagian. Pertama reptile brain, kedua mamalia brain, ketiga human brain. Nah, ternyata rasa suka itu ada di mammalian brain. Rasa suka, rasa senang karena dia cantik, itu ada di mammalian brain. Tapi human brain itu ada cinta, ada kasih.
Nah, Kasam bilang begini, kasih itu berkorban. Kasih atau cinta itu memberi, melayani. Tapi rasa itu bukan melayani. Jadi anak-anak muda yang hadir di sini, jangan pernah menikah kalau kamu cuma merasa cinta, merasa cantik, merasa sayang. Enggak. Dia bilang begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak mampu melayani kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk melayani. Karena pelayanan itu memberi, pelayanan itu berkorban, pelayanan itu menyatakan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kita berbagai karunia untuk melayani. Ini akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, memberi kita berbagai karunia untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba buka 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Kita membacanya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh itu dinyatakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri. Kita berbahasa roh bukan untuk kenikmatan kita pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Ayat yang selanjutnya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang terakhir. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Roh Kudus memberikan kita berbagai karunia untuk melayani. Dan ada 9 karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia. Nah, saya coba tampilkan di slide. 9 karunia dibagi 3 jenis. Jenis yang pertama, karunia pewahyuan. Nah, karunia pewahyuan, yang pertama ada perkataan hikmat. Definisinya, wahyu yang dari Allah tentang bagaimana mengatasi suatu permasalahan. Seringkali ada masalah dalam kehidupan kita, kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan pewahyuan untuk kita bisa keluar dari masalah kita. Nah, itu perkataan hikmat. Kedua, perkataan pengetahuan. Wahyu, definisinya wahyu dari Allah tentang suatu fakta yang tidak kita ketahui. Kita sama sekali nggak tahu, kita sama sekali nggak ngerti. Kemudian ada impresi dan Roh Kudus berkata dalam hidup kita. Nah, itu perkataan pengetahuan. Yang ketiga, membedakan segala roh. Definisinya, kemampuan membedakan roh apa yang sedang bekerja di balik seseorang, kegiatan atau situasi. Jadi, para pemimpin pasti tahu dan mungkin mengalami ini. Kita bisa mendapat impresi orang ini seperti apa, orang ini seperti apa. Karunia membedakan roh itu ada. Itu dari Roh Kudus. Nah, itu jenis karunia pewahyuan. Nah, jenis karunia kuasa ada 3. Pertama, iman. Definisinya suatu keyakinan bahwa Allah ingin dan mampu melakukan suatu mujizat. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dia yang memampukan kita. Kemudian karunia kesembuhan. Kemampuan yang menyalurkan kuasa ilahi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karunia kesembuhan. Selanjutnya karunia mujizat.
kemampuan untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan alamiah. Itu ada dalam diri setiap orang percaya yang telah memiliki dan mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus ada di dalam dirinya, karunia itu ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Cuman masalahnya kita nggak pernah aktivasi. Atau kita nggak ngerti, atau kita nggak mau belajar, atau kita nggak mau bertumbuh. Nah yang ketiga, karunia perkataan. Karunia perkataan, karunia bernubuat. Definisinya menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk membangun, menasehati dan menghibur. Biasanya worship leader itu punya kemampuan bernubuat, profetik. Waktu mimpin pujian kan gak cuma nyanyi doang, melepaskan karunia nubuat. Jemaat, Tuhan bicara, hari ini kuatkan hatimu, mari angkat pujian, naikkan syukurmu, Tuhan ada dalam dirimu. Itu karunia profetik. Selanjutnya berbahasa roh. Mengucapkan sesuatu bahasa yang tidak dimengerti dengan bantuan Roh Kudus. Jadi Pak, Bu, bahasa roh ada dalam 9 karunia roh. Bahasa roh ada dalam 9 karunia roh. Karena itu, identifikasi seorang yang mengalami baptisan Roh Kudus, menurut saya, tidak selalu berbahasa roh. Dia mungkin punya karunia iman, karunia kesembuhan, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan. Karena itu tadi di awal saya bilang, bahwa kenallah Roh Kudus bukan cuma sekedar lahiriahnya saja, bukan cuma sekedar berbahasa rohnya saja. Tahun lalu kita memperingati Pentakosta. Bahkan tahun lalu juga kita menerima kembali baptisan Roh Kudus mungkin, kepenuhan rohnya. Berekspektasi dalam roh, berbahasa roh. Hari ini juga kita lakukan itu. Tapi saya mau bilang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa karunia bahasa roh itu ada dalam karunia Roh Kudus. Ada 9 karunianya. Selanjutnya menafsirkan bahasa roh. Definisinya kemampuan untuk menafsirkan sesuatu pesan yang diberikan lewat bahasa roh. Jadi waktu dalam kumpulan seperti ini, ada worshiper, ada worship leader, kemudian berkarunia lidah, berbahasa roh, tiba-tiba ada dari singer yang menafsirkan karunia tersebut. Wah keren itu. Jadi bukan cuman khotbah bahasa Inggris kemudian diartikan ke bahasa Indonesia, tapi berkarunia roh kemudian ada yang menafsirkan. Dan itu memang harus seperti itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan siapa yang memiliki karunia itu? Kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara memiliki itu. 9 karunia roh. Ada 7 karunia motivasi. Ada 5 karunia jawatan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak karunia jawatan Bapak Ibu Saudara? Apa karunia motivasi Bapak Ibu Saudara? Apa karunia Roh Kudus Bapak Ibu Saudara? Itu tadi saya bilang, kalau kita memiliki pengenalan yang benar, kita punya percaya yang benar, itu yang membuat kita hidup benar di dalam kebenaran tersebut. Enggak cuma hidup sebagai orang Kristen, tapi kita mengerti ada potensi yang tertutup di dalam hidup kita. Ada 9 karunia loh, karunia roh Bapak Ibu Saudara. Mari aktifasikan, aktifkan, cari tahu. Temukan pemimpin komunitas sel, gembala area, supaya Bapak Ibu Saudara maksimal di dalam kekuatan rohnya. Nah, karena menurut saya begini, bahasa roh, 1 Korintus 14 ayat 1-5, mari kita baca. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Selanjutnya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ingat? Ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur.
Ayat 4, tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat, jadi identifikasi seorang dibaptis Roh Kudus tidak selalu dengan berbahasa roh, tapi ayat ini Tuhan bilang begini, kalau bisa, ayat ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, kalau bisa kamu berbahasa roh. Karena berbahasa roh membangun diri sendiri. Bahasa roh membangkitkan kekuatan di dalam diri kita. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi identifikasi seseorang dibaptis Roh Kudus tidak selalu dari berbahasa roh, tapi harusnya jemaat, orang percaya, memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa roh. Karena itu membangun dirinya. Tapi terlebih dari itu, ada karunia yang lain, nubuat. Itu membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara mengerti sampai di sini? Ada amin? Apa sudah pulang? Ada ya Bapak Ibu Saudara ya? Saya coba menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak muter-muter di padang gurun spiritual, sehingga yang kita kejar cuma ekspektasi cara berbahasa rohnya. Padahal ada 9 karunia roh. Ada 9 karunia roh. Ada nubuat, ada kesembuhan, ada iman, bahasa pengetahuan, bahasa hikmat. Jadi enggak cuma bahasa roh, tapi bahasa roh itu membangkitkan kita. Nubuat itu membangun jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Aktivasi kembali Roh Kudus yang di dalammu. Aktivasi kembali. Dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, mari kembangkan karunia berbahasa lidah. Puji Tuhan ke depan, ada orang-orang yang ditaruh Tuhan untuk bisa menafsirkan bahasa roh itu. Kita enggak cuma nyanyi sesuai teks, tapi ada pujian yang baru, dinaikkan dengan bahasa yang baru. Amin. Ada suasana sorgawi, ada suasana di mana Tuhan hadir dan bertata di atas pujian penyembahan kita. Kita datang, beda waktu kita pulang. Kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kepenuhan roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut saya hal yang terpenting di dalam Pantekosta, hal yang terpenting di dalam waktu Yesus naik kemudian dia memberikan rohnya kepada setiap orang percaya pada saat itu. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada 2 kata yang menarik yang saya kasih button of line, saya kasih blok merah. Yang pertama kuasa. Bapak Ibu Saudara, kata kuasa di sini berasal dari bahasa Yunani, dunamos. Dunamos mengeluarkan kata dinamis, bergerak dinamis. Kemudian dunamos juga mengeluarkan kata dinamo. Tapi satu lagi, dunamos mengeluarkan kata dinamit. Jadi bukan cuma sekedar memiliki kekuatan yang bisa meledakkan, tapi kekuatan yang meledakkan dengan konsisten, dengan dinamis. Jadi ketika kita menerima kuasa yang memiliki ledakan secara dinamis, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kata yang kedua adalah saksi. Nah, kata saksi di sini Bapak Ibu Saudara berasal dari kata apostol.
Waktu saya coba pelajari, kemudian saya renungkan, ternyata kata apostol itu bukan cuma sekedar diminta bersaksi, tapi begini, dengan rela menjadi saksi. Berapa waktu yang lalu, saya punya teman di Tasik, dapat surat panggilan dari Polres Jakarta Pusat apa Jakarta Timur itu. Diminta untuk jadi saksi. Ada suratnya. Kemudian dia telepon saya datang. Kita ngobrol. Bang, bantu saya. Saya diminta jadi saksi. Enggak apa-apa loh jadi saksi kok. Saya takut. Loh, jadi saksi kok takut? Kecuali tersangka. Ini kan jadi saksi. Datang aja. Emang ceritanya begini. Enggak ada masalah. Tapi kan polisi di Indonesia kan suka dipelintir-pelintir kemudian jadi tersangka. Enggak ada masalah, ya udah kalau jadi tersangka ya sudah. Yang paling martir. Lihat, dia diminta jadi saksi aja dia takut. Tapi kata apostol di sini, dengan rela menyerahkan dirinya untuk jadi saksi. Bukan cuma diminta jadi saksi, tapi dengan rela. Apapun resikonya. Resikonya ini, martir. Iya, kata itu begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara ketahuilah bahwa Bapak Ibu Saudara adalah saksi-saksi yang gak perlu diminta oleh gereja untuk jadi saksi. Karena seharusnya Bapak Ibu Saudara harus menyerahkan diri dengan tulus dan rela untuk jadi saksi. Walaupun terakhirnya jadi martir. Ayat itu begitu bicaranya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena kuasa Roh Kudus dicurahkan bukan cuma sekedar berekspektasi dalam karunia-karunia lidah, bukan. Tapi ujung-ujungnya kita harus rela menjadi saksi. Dimanapun kita berada. Nah, api Pantekosta, itu Pantekos, artinya pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-50 waktu Tuhan sudah naik. Atau diingat juga dengan Minggu Putih. Gereja lahir di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 43. Gereja lahir di hari Pentakosta. Kemudian, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 43, itu 3.000 orang bertobat, mereka luar biasa sekali. Nah, kemudian abad 4 sampai 15, ketika kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, itu digantikan dengan liturgi, gereja kemudian mengalami kematian. Belajar sejarah gereja, pada saat itu ketika Kaisar Agustinus, kemudian dia menjadi kaisar, kemudian dia umumkan kepada semua orang Yahudi pada saat itu, karena Yahudi dijajah oleh orang Roma, dia umumkan agar semua orang Yahudi beragama Kristen. Jadi syariah agama yang pertama itu ada pada Kristen, bukan agama yang lain. Jadi nggak peduli dia dukun, nggak peduli dia PSK, harus Kristen semuanya. Dan bayangkan, karunia kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, rasul-rasul berkhotbah 3.000 orang bertobat, kemudian pola-pola komunitas, pola rumah, baca di Kisah Para Rasul Bapak Ibu Saudara, yang tanpa batas kemudian mereka melakukan karunia-karunia yang dahsyat tersebut, digantikan dengan liturgi. Kemudian Agustinus memaksa semua kebaktian, semua pertemuan di rumah harus dipaksa di dalam sebuah tempat, digedungkan. Karena digedungkan, kemudian dibuatlah liturgi, aturan. Seperti kita, 1 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat, doa, firman, persembahan, pengumuman, kemudian doa berkat, pulang. Ya puji Tuhan itu kita tidak jadikan liturgi. Tapi waktu itu dijadikan liturgi, dijadikan tata cara. Roh Kudus terpasung. Dari abad ke-4 sampai abad ke-15, gereja mengalami kematian.
diam, kaku, bisu, mati. Nggak ngapa-ngapain. Besar. Semuanya Kristen. Tapi Roh Kudus dipasung. Kekuatan Roh Kudus dipenjarakan. Makanya kekristenan diam, bisu, kaku, mati. Selama 11 abad. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Selama 11 abad gereja nggak ngapa-ngapain. Gereja berantem. Sesama gereja. Imam-imam pada saat itu berkuasa karena dikawinkan dengan negara. Akhirnya mereka keluarkan surat indulgensia. Kalau beli surat itu dosamu diampuni. Kemudian surat simoni. Kalau Anda mau jadi imam, beli surat itu, jadi imam. Enggak perlu ikut seminar pendeta atau apa. Bapak Ibu Saudara beli surat itu, jadi PDP, jadi PDM. Seperti itulah. Bayangkan, enggak ada pergerakan. Mati gereja. Orang percaya, cuman diam, enggak ngapa-ngapain. Datang, duduk, dengar, bayar, pulang. Gak ada kerinduan hati Allah untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Gak ada kuasa seperti abad pertama, abad kedua. Khotbah 3.000 orang bertobat. Jubahnya kena orang percaya sembuh, orang yang sakit. Bayangannya kena orang sembuh. Gak ada orang yang miskin pada saat itu. Karena semua orang percaya. Berbagi dengan sangat sukacitanya. Wow. Tapi begitu gereja digedungkan. Begitu gereja mengalami, begitu Roh Kudus mengalami pemasukan. 11 abad mati Bapak Ibu Saudara. 11 abad. Wow. Kemudian abad ke-16 muncul pahlawan itu, Martin Luther. Dengan beberapa temannya, Johannes Calvin. Mereka kudeta, ya kudeta lah namanya kan. Mereka kudeta Roma Katolik. Hapuskan semua praktek-praktek sihir dalam gereja. Wah, mereka tentang itu. Martin Luther mengeluarkan 9 dalil. Kemudian dikerucutkan menjadi 3, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Karena iman, karena kasih karunia, karena kitab suci. Wah, itu terjadi perdebatan sengit antara gereja barat dengan gereja timur. Baca sejarah gereja Bapak Ibu Saudara. Muncul Martin Luther Reform. Muncul gerakan-gerakan yang mereka seolah-olah berkata begini, bukan ini panggilan gereja. Bukan ini yang kita harus lakukan. Kita harus penuh dengan kuasa. Kembalikan kuasa abad kedua itu. Supaya gereja menjadi kekuatan yang dahsyat. Gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan di atas muka bumi ini. Mereka tentang itu Roma Katolik. Imam-imam yang pakai jubah yang keren-keren itu. Ya. Tapi pengikutnya dihabisi. Dikejar-kejar oleh tentara gereja. Ada pasukannya. Tapi Martin Luther tidak gentar. Karena dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran harus didudukan kepada tempat yang semula. Kuasa Roh Kudus harus dinyatakan pada gerejanya. Kemudian abad yang ke-17-18. Terjadi reformasi lagi. Gerakan pietisme. Gerakan kekudusan oleh John Wesley. Karena dia tahu kalau kita berpisah dengan Tuhan, kita tidak mampu ngapa-ngapain. Kita jauh dari Tuhan. Gerakan kekudusan menjamah tubuh Kristus, menjamah orang percaya. Terjadi gerakan pembaruan yang luar biasa. Umat dipulihkan kembali kekudusannya. Selanjutnya abad ke-19.
gerakan kesembuhan oleh Albert Benjamin Simpson, Abbas Simpson. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa ilahi terjadi, kesembuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, pemulihan terjadi. Dan abad ke-20, kembali Pentakosta, 15 abad yang lalu, itu terulang kembali. Di jalan yang namanya Azusa Street, mereka berkumpul, minta kuasa Tuhan. Mereka berdoa, mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terjadi kegerakan dan kegentaran yang luar biasa. Roh Kudus mulai mengambil posisinya kembali karena dipersilahkan oleh orang-orang ini. Pemulihan pujian penyembahan oleh Kathryn Kuhlman. Bapak Ibu Saudara bisa searching di Google, di YouTube. Kathryn Kuhlman cuma nyanyi, dia nggak khotbah. Dia nyanyi, dia nari. Itu jemaat dipulihkan. Nggak ada khotbah. Kemudian ada William Seymour, ada Charles Farhan. Wah, pemulihan kesembuhan, pemulihan hati orang percaya, pemulihan kekudusan. Terjadi di abad ke-20. Api Pentakosta terulang kembali. Dan tahun 1960 lahirlah gerakan karismatik. Gereja kita karismatik. Apa yang saya ingin sampaikan? Kesimpulan saya ini Bapak Ibu Saudara. Kobarkan semangat menjadi pelayan atau jemaat karena Roh Kudus semata. Bukan karena yang lain. Kita datang ke tempat ini karena Roh Kudus semata. Bukan karena ngisi jadwal, karena ini hari Minggu, saya harus ke gereja. Bukan, karena kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah Allah. Amin. Dan yakinkan diri Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini karena Roh Kudus. Bukan karena bosan di rumah. Bukan karena gak tahu ngapain di rumah. Tapi karena Roh Kudus. Karena dia Allah. Dia Tuhan. Dia Bapa. Yang kedua, kesimpulan saya. Kobarkan karunia-karunia roh. Ada 9 karunia roh. Ada 7 karunia motivasi. Ada 5 karunia jawatan. Kobarkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap potongan, setiap orang memberikan kontribusi yang positif kepada gereja Tuhan. Gereja bergerak sesuai kehendak ilahi. Ada orang yang melayani, ada orang yang memberi, ada orang yang memperhatikan. Bayangkan kalau setiap orang yang duduk di tempat ini, dia tahu karunia-Nya. Kobarkan Bapak Ibu Saudara. Kembangkan, aktivasikan. Maaf, jangan cuma sekedar datang, duduk, dengar, bayar, pulang. Kita datang dan kita pulang sama saja. Nggak ada perubahan. Minggu depan kita datang lagi. 2 minggu lagi kita datang lagi. Kasihan Om. Selalu teriak-teriak. Hei, ayo hidup dalam roh. Ya ampun jemaat ini sudah berusia puluhan tahun. Kobarkan karunia-karunia roh. Sehingga gereja mengalami pemulihan. Serta dijauhkan dari kematian. Diam, bisu, kaku, mati. Sebab pemulihan gereja ditentukan oleh orang percaya. Oleh Bapak Ibu Saudara. Andalah yang menentukan gereja ini mati atau hidup. Bukan banyaknya pendeta. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab yang besar. Kobarkan karunia Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup mata kita.